Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang pada kuliah motor bakar ini, seperti biasa dengan saya Sina Mahendra sebagai pengampu. Nah, pada topik yang ketiga ini, kita akan membahas tentang siklus Otto. Sebelumnya saya akan sedikit bercerita tentang sejarah siklus Otto. Oke, mari kita simak. Baik, ini adalah gambar atau foto dari seorang Nicolaus August Otto dan sebelahnya adalah rancangan mesin gasnya. Jadi pada tahun 1867, Nicolaus August Otto merupakan seorang insinyur dari Jerman yang mengembangkan siklus Otto 4 langkah yang banyak digunakan dalam transportasi hingga saat ini. Beliau mengembangkan mesin pembakaran internal, pembakaran dalam itu sejak usia 34 tahun, masih muda kan? Nah, selama 6 tahun dia berprestasi, namun dia di dalam sekolahnya dia berpindah-pindah. Jadi bisa dikatakan beliau itu tidak lulus dalam sekolah menengah karena beliau diajak berpindah-pindah dengan keluarganya hingga tahun 1848 ia tidak menyelesaikan studinya ya. Nah, kepentingan utama beliau ini untuk melanjutkan sekolah di lain tempat itu adalah demi menggapai cita-citanya, yaitu dia ingin menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun ia lulus setelah 3 tahun magang di sebuah perusahaan dagang. Jadi dia sempat magang di perusahaan dagang walaupun kecil ya. Setelah menyelesaikan magangnya, dia pindah ke suatu tempat yang mana ia bekerja sebagai salesman. Dia juga seorang salesman, yaitu penjual teh, kopi, dan gula. Nah, tidak lupa dari cita-citanya, beliau mengembangkan teknologi dan mulai bereksperimen dengan membangun mesin 4 tak yang terinspirasi dari mesin pembakaran dalam 2 tak yang digerakkan oleh Lenoir. Nah, Otto terus mengembangkan mesin 4 taknya itu setelah tahun 1876 dan dia juga mempertimbangkan pekerjaannya selesai setelah penemuan sistem pengapian magneto pertama untuk pengapian tegangan rendah pada tahun 1884. Namun sedihnya paten Otto dibatalkan pada tahun 1886. Entah kenapa tidak tahu. Namun Otto tetap membangun mesinnya sehingga pada 23 Oktober 1877 beliau itu bisa mendapatkan patennya untuk mesin motor gas. Sejauh itu beliau juga membangun salinan mesin Lenoir, terus mesin pengisian 4 tak, siklus yang terkompresi, terus mesin atmosfer pertama, dan mesin 4 tak yang dikenal dengan mesin siklus Otto. Nah, oke. Baik, itulah sejarah singkat dari seorang Nicolaus August Otto, seorang penemu mesin Otto dan siklus Otto. Untuk lebih detailnya, mari kita simak video berikut ini hingga tuntas. Oke, check it out. Baik, kita lanjutkan. Reciprocating engine atau mesin yang bergerak bolak-balik. Jadi kalau kita artikan, ini mesin yang bergerak secara bolak-balik. Ini adalah mesin yang bekerja, atau mesin bensin dan mesin diesel bekerja dengan cara ini, yaitu kita akan melihat di sini ada silinder dan ada piston. Nah, piston ini yang akan bergerak bolak-balik naik dan turun, maka disebut sebagai reciprocating engine. Nah, dalam melihat mesin reciprocating engine ini atau mesin bensin, mesin Otto ini, maka kita akan mengetahui ada 2 volume rujukan. Yang pertama adalah volume maksimal. Ini adalah volume maksimal.
volume yang terjadi ketika piston berada pada titik mati bawah atau bottom dead center. Ya, jadi ini volume silinder maksimal. Volume maksimal yang terjadi ketika piston berada pada titik mati bawah. Lalu ketika proses kompresi terjadi, piston ini akan bergerak ke atas dan berhenti pada titik mati atas. Ya, berhenti pada titik mati atas atau top dead center. Dan volume yang terbentuk di dalam silinder ini adalah volume top dead center atau volume minimal. Ya, jadi ada dua kondisi volume. Yang pertama volume titik mati bawah atau volume maksimal, dan volume titik mati atas atau volume minimal. Perbandingan volume silinder tadi akan menghasilkan rasio kompresi, di mana rasio kompresi R sama dengan volume titik mati bawah dibagi dengan volume titik mati atas atau volume maksimal dibagi dengan volume minimal. Oke. Nah, tentunya ketika piston bergerak naik dan turun, tekanan di dalam silinder ini akan berubah-ubah. Ya, tekanan ini akan naik ketika piston bergerak ke atas dan akan turun ketika piston bergerak ke bawah. Nah, untuk menggambarkan tekanan kerja yang ada di dalam silinder, kita memperkenalkan suatu properties yang namanya mean effective pressure atau tekanan fiksi atau tekanan hayal, di mana apabila tekanan tersebut terjadi pada permukaan piston selama kerja, maka akan menghasilkan jumlah kerja yang sama dengan yang dihasilkan keseluruhan siklus. Jadi ini adalah tekanan fiksi. Aktualnya tekanannya bukan MEP. Jadi bukan mean effective pressure, tapi tekanannya akan terus berubah-ubah. Nah, untuk mendapatkan satu patokan tekanan, kita memperkenalkan namanya mean effective pressure, di mana nilai mean effective pressure itu bisa didapat dari persamaan W net, kerja bersih, dibagi dengan volume maksimal kurangi volume minimal. Jadi persamaannya ini saja, satuannya kilopascal. Baiklah, saya akan jelaskan sedikit tentang prinsip kerja mesin oto. Nah, kalau kita lihat di layar, ini adalah gambar dari mesin oto. Baik. Selanjutnya, mesin oto ini terdiri dari silinder kerja dan piston dan poros engkol. Nah, langkah pertama yaitu adalah langkah langkah hisap. Ini kondisi aktual ya, kondisi aktual untuk mesin oto. Jadi prinsip kerja yang pertama, langkah pertama untuk mesin oto aktual adalah langkah hisap. Piston bergerak ke bawah. Kita lihat ini sebelumnya, kondisi seperti ini. Lalu piston bergerak ke bawah sehingga udara dan bahan bakar masuk dari katup intake. Selanjutnya, ketika piston berada pada titik mati bawah, pros engkol ini yang berputar akan menghasilkan gerakan lawan atau gerakan ke atas. Seperti ini. Ini adalah langkah kompresi. Kedua katup tertutup, lalu udara dan bahan bakar yang telah ada di dalam silinder tadi akan dikompresi. Nah, selanjutnya ketika mendekati titik mati atas, piston berada pada mendekati sedikit sebelum titik mati atas, udara dan bahan bakar yang telah terkompresi tadi akan dinyalakan oleh busi. Jadi ada pembakaran di sini, sehingga tekanannya atau terjadi ledakan dari pembakaran udara dan bahan bakar di ruang bakar, sehingga tekanannya naik dan temperaturnya naik dengan sangat signifikan, dan ditambah dengan gerakan piston turun ke bawah, ledakan tadi akan menyebabkan langkah kerja.
Jadi ledakan dari udara dan bahan bakar tadi akan mendorong piston ke bawah menghasilkan langkah kerja. Nah, setelah langkah kerja ketika piston sampai di titik mati bawah, putaran dari poros engkol akan menghasilkan gerakan balik yaitu langkah bilas. Nah, pada saat ini udara dan bahan bakar yang sudah terbakar tadi, atau kita sebut gas buang yang sudah terbakar yang ada di dalam silinder tadi, akan ditekan oleh piston keluar melalui katup out. Ya, jadi ini adalah langkah bilas. Ini adalah gambaran dari siklus aktual pada mesin Otto. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana perbandingan siklus Otto aktual dan idealnya. Oke. Nah, bagian atas adalah siklus aktual. Ya, ini siklus aktual. Dan ini adalah siklus ideal atau siklus yang sudah disederhanakan. Oke. Baik. Kita akan lihat pada sebelah kiri ini ada namanya PV diagram. Ya, kita akan melihat siklus pada PV diagram. Jadi yang bawah ini sama PV diagram. Nah, ini adalah langkahnya. Jadi yang pertama adalah langkah kompresi. Langkah kompresi kalau kita gambar pada PV diagram adalah langkah ini. Itu langkah kompresi. Selanjutnya, ketika mendekati titik mati atas, udara dan bahan bakar akan terbakar. Ini adalah langkah pembakaran, combustion. Setelah selesai terbakar, piston akan bergerak turun ke bawah. Ini digambarkan dengan langkah ekspansi. Ini langkah ekspansi. Ya. Jadi ini langkah kerja atau langkah ekspansi. Nah, setelah sampai di titik mati bawah, piston akan kembali bergerak ke atas. Ini digambarkan dengan langkah bilas. Nah, sampai di titik mati atas, piston kembali turun ke bawah. Ini digambarkan dengan langkah hisap. Nah, ini adalah siklus aktual. Nah, untuk menyederhanakan analisis thermal dari siklus Otto, maka disederhanakan menjadi seperti pada gambar di bawah. Prinsip kerja dari siklus Otto disederhanakan hanya menjadi 4 langkah. Yang pertama yaitu adalah kompresi isentropik. Kalau kita lihat PV diagram, ini adalah kompresi isentropik dari 1 ke 2. Ya, ketika terjadi gerakan dari piston dari titik mati bawah, bottom dead center, ke titik mati atas atau top dead center, piston bergerak ke atas sehingga volumenya yang awalnya besar akan mengecil dari volume maksimal akan menjadi volume minimal. Nah, ketika terjadi proses kompresi tadi, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, volume mengecil, tekanan akan naik. Jadi di sini nih tekanan 1, setelah dikompresi jadi tekanan 2. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah penambahan kalor volume konstan. Ya, ada penambahan kalor volume konstan, yaitu pada langkah 2 ke 3. Ini ada kalor masuk dalam kondisi volume konstan. Ini volume konstan. Volume 2 sama dengan volume 3. Selanjutnya, setelah ditambahkan kalor, tekanannya naik menjadi tekanan 3. Dan begitu juga temperaturnya akan naik. Nah, temperatur nanti kita akan lihat pada TS diagram. Selanjutnya, langkah kerja atau ekspansi isentropik.
dari 3 ke 4. Ya, 3 ke 4, piston bergerak dari titik mati atas turun ke titik mati bawah sehingga tekanannya pun turun. Tekanan 3 turun jadi tekanan 4, temperaturnya juga turun. Ini adalah langkah kerja atau ekspansi isentropik. Dan yang terakhir adalah pelepasan kalor volume konstan. Ya, dari 4 ke 1, ini volume 4 sama dengan volume 1, terjadi kalor keluar. Ya, jadi ketika piston berada di titik mati bawah, kalornya akan keluar. Nah, ini adalah penyederhanaan dari siklus Otto. Atau kita bisa tuliskan seperti ini. Langkah 1, kompresi isentropik. Langkah kedua, penambahan kalor volume konstan. Langkah ketiga, ekspansi isentropik. Langkah keempat adalah pelepasan kalor volume konstan. Nah, kalau kita ingat tadi pada siklus Carnot, ini siklus Otto, ini siklus Carnot. Tadi saya jelaskan bahwa siklus Carnot menjadi dasar dari pembentukan siklus-siklus kerja yang ada saat ini. Kita lihat yang terjadi pada siklus Carnot ini sama. Kompresinya isentropik. Ini juga sama. Ekspansinya isentropik. Lalu yang membedakan apa? Yang membedakan antara siklus Otto dan siklus Carnot hanyalah pada penambahan kalor. Pada siklus Carnot, penambahan kalornya terjadi secara temperatur konstan. Dan pada pelepasan kalor terjadi pada temperatur konstan. Sementara pada siklus Otto terjadinya pada volume konstan. Dan pelepasan kalor juga volume konstan. Nah, ini yang membedakan antara siklus Carnot dan siklus Otto. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah TS diagram atau diagram temperatur dan entropi. Ya, kalau kita lihat ini langkah 1 ke 2. Ekspansi isentropik. Entropi 1 sama dengan entropi 2. Lalu terjadi penambahan kalor volume konstan. 2 ke 3. Lalu terjadi ekspansi isentropik. Ini entropinya konstan. S3 sama dengan S4. Baru pelepasan kalor volume konstan. Nah, inilah siklus kerja dari siklus Otto. Jadi secara basic, secara ideal, siklus Otto itu bisa kita gambarkan dengan 4 langkah ini. Biasanya siklus Otto kita gambarkan dalam PV diagram atau TS diagram untuk menggambarkan kerja dari siklus Otto. Nah, kita lanjut pada analisis sistem termalnya. Nah, kita lihat di sini ada kalor masuk dan ada kalor keluar. Berapa besar kalor masuk dan keluar bisa kita jelaskan atau bisa kita hitung menggunakan persamaan ini. Kalor masuk sama dengan internal energi pada titik 3 dikurangi internal energi pada titik 2. Ini titik 3, titik 2. Atau CV, specific heat volume constant, kali selisih temperatur. Temperatur 3 kurangi temperatur 2. Itu untuk menghitung Q in. Dan untuk menghitung Q out, internal energi 4 kurangi internal energi 1. Atau sama dengan CV kali temperatur 4 kurangi temperatur 1. Ya. Itu untuk menghitung berapa kalor yang masuk dan kalor yang keluar dalam siklus Otto. Nah, untuk menghitung kerja bersihnya, W net, kerja bersih dari siklus Otto bisa didapat dari Q in dikurangi Q out. Ya, jadi selisih antara kalor yang masuk dikurangi kalor yang keluar adalah kerja bersih yang dihasilkan oleh siklus Otto. Dan efisiensi termalnya
bisa didapat dari kerja bersih dibagi dengan berapa banyak kalori yang masuk ke dalam siklus Otto. Jadi untuk menganalisis siklus Otto, kita hanya perlu menghitung beberapa properti saja, yaitu key in, key out, W-net, dan efisiensi thermal. Nah, baiklah, kita akan masuk ke tabel yang ini. Ini adalah proses isentropik, baik ekspansi maupun kompresi. Jadi di sini tadi ada isentropic compression, kompresi isentropik, dan isentropic expansion, ekspansi isentropik. Nah, untuk menjelaskannya, ketika terjadi proses kompresi, kalau kita lihat di sini, ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, maka udara yang ada di dalam silinder ini ketika dikompresi menjadi sekian volumenya, tekanannya akan naik. Ya, ketika udara dikompresi, tekanannya akan naik dan temperaturnya akan naik. Jadi ini prinsip yang harus dipahami betul, bahwa ketika udara kita kompresi yang awalnya volumenya sebesar ini, lalu kita kompresi tinggal segini, maka tekanan akan naik, temperatur juga akan naik. Yang turun apa? Yang turun adalah volumenya. Itu ketika kompresi. Kompresi. Lawannya adalah ekspansi. Dari sekian diekspansi jadi sekian. Artinya volumenya membesar. Lanjutnya apa? Tekanannya akan turun, temperaturnya akan turun. Ini adalah kompresi dan ekspansi. Ketika dikompresi, disusutkan, tekanan akan naik, temperatur naik, volume mengecil. Ketika ekspansi, dibesarkan, volumenya naik, tekanannya turun, temperaturnya turun. Nah, untuk menghitung berapa peningkatan tekanan atau peningkatan temperatur yang terjadi ketika proses kompresi dan ekspansi, maka kita pakai persamaan ini. Ya, kolom ini. Ini adalah proses kompresi dan ekspansi isentropik. Ya, jadi persamaan ini digunakan hanya ketika terjadi secara isentropik atau terjadi secara entropi konstan. Oke. Nah, bagaimana bunyi persamaannya? Kita bisa tuliskan ulang di sini. Temperatur 1 bagi temperatur 2 sama dengan volume 2 bagi volume 1 pangkat K-1. Jadi ini untuk kompresi temperatur 1 ke temperatur 2, perbandingan dari temperatur 1 dan temperatur 2 sama dengan perbandingan volume 2 bagi volume 1 pangkat K-1. Nah, kalau kita lihat volume 2, ini adalah volume 2, ini volume 1, ya, ini volume 1, ini volume 2. Volume 2 adalah volume minimal dan volume 1 adalah volume maksimal. Artinya kalau saya tulis ulang, T1 per T2 sama dengan volume minimal bagi volume maksimal pangkat K-1. Ya. Nah. Baik. Selanjutnya, kalau persamaan ini saya balik, T2 per T1, T2 per 1, tadi kan T1 per T2, sekarang saya balik, T2 per T1, maka di sini jadi V1 per V2 pangkat K-1, atau T2 per T1 sama dengan volume maksimal bagi volume minimal pangkat K-1. Atau kalau kalian lihat ini, rasio kompresi sama dengan volume maksimal bagi volume minimal, maka kita bisa tuliskan T2 per T1 sama dengan rasio kompresi pangkat K-1. Saya contohkan sedikit. Contohnya,
jika diketahui rasio kompresi dari siklus Otto adalah 8, lalu diketahui temperatur satunya sama dengan 300 derajat Kelvin, maka dari sini kita bisa menghitung berapa T2-nya. Pakai persamaan yang ini. Ya. T2 sama dengan ini T1-nya pindah ke sini sama dengan T1 kali R pangkat K minus 1. K atau rasio specific heat untuk isentropik atau untuk temperatur 25 derajat Celcius adalah 1,4. Jadi K ini adalah perbandingan CP per CV. Oke, kalau kita masukkan angkanya, berapa temperatur 2 setelah dikompresi dengan rasio kompresi 8, berapa temperatur 2? Maka temperatur 2 sama dengan 300 Kelvin kali 8 pangkat 1,4 kurangi 1. Jadi 1,4 kurang 1 itu 0,8 atau 300 kali 8 pangkat 0,4. Nah, silakan kita coba hitung. Delapan pangkat 0,4 sama dengan 2,297 kali 300. Nah, artinya setelah dikompresi temperatur 2 akan naik menjadi 689,2 derajat Kelvin atau 689,2 kurangi 273, ini 416 derajat Celcius ya. Jadi dari 27 derajat Celcius ketika dikompresi dengan rasio kompresi 8, dia akan naik menjadi 416 derajat Celcius. Nah, begitu juga dengan ekspansi. Ya, kalau kita lihat di sampingnya. Oke, yang ini T4 per T3 sama dengan V3 per V4 pangkat K minus 1. Ini ekspansinya, ekspansi isentropik. Artinya V3 per V4 kalau kita lihat di sini, ini V3. Ya, ini titik mati atas, V2 dan V3 ini sama. Ini titik mati bawah, ini V1 dan V4. Atau V3 sama dengan V minimal dan V4 sama dengan V maksimal. Ya, sehingga ini bisa kita tulis V3 itu V minimal bagi V maksimal pangkat K minus 1. Saya kasih contoh, seumpamanya diketahui temperatur 3 adalah 1300 derajat Kelvin, rasio kompresi 8, maka dari sini kita bisa menghitung berapa temperatur 4 atau temperatur setelah ekspansi. T4 sama dengan ini, T3-nya pindah di sebelah kanannya sama dengan T3, V min bagi V max pangkat K minus 1. Kalau kita ingat tadi rasio kompresi sama dengan V max bagi V min. Artinya seper R, seper rasio kompresi sama dengan V min bagi V max ya. Jadi ini sama. Oke, sehingga kita tinggal masukkan 1300 derajat Kelvin. Ini adalah seper R. Ini sama dengan seper R atau seper 8 pangkat 1,4 kurang 1. Oke.
Nah, kita hitung 1/8 pangkat 0,4 sama dengan 0,435 dikali 1300, maka temperaturnya jadi 565 derajat Kelvin, atau sama dengan 565 kurang 273, 292 derajat Celcius ya. Jadi setelah diekspansi, temperatur 3 akan turun menjadi temperatur 4, 565 derajat Kelvin atau 292 derajat Celcius. Oke, setelah kita belajar bersama tentang siklus Otto beserta soal tadi, nah untuk tugas Anda bisa mengerjakan PR ini yang nantinya bisa Anda upload di laman ini, ya. Dan jangan lupa absen di kolom komentar pada laman YouTube. Oke, rekan-rekan, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.